bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat, sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Boleh? Silakan berdiri. Putu Agus Sudika apa hari ini ya? Yang lain hadir semua? Terima kasih. Sebelum kita belajar, kita tahu dulu kita untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita berdoa untuk mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kita semua ya. Oke, selanjutnya minggu lalu kita belajar tentang pengertian. Ada yang tahu pengertian pidato persuasif? Ada yang tahu pengertian atau sering dengar orang berpidato? Ya? Oke, bisa? Bisa? Oke, silakan, Cynthia. Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada kelompok khalayak atau seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan khalayak melalui pengkondisian, penguatan atau pengubahan tanggapan atau respon. Nah, ada yang lain pidato. Pengertian pidato. Yang bisa? Yang bisa? Pengertian pidato. Kita kan sering yang berpidato kan? Sering. Nah, ketika berpidato itu apa yang disampaikan? Apa? Hah? Apa yang disampaikan? Ketika berpidato itu? Gagasan, isi konsep atau Gagasan atau jelas pidato itu berisi tentang ajakan-ajakan untuk melakukan suatu hal. Oke, adapun komposisi yang kita pelajari ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan yang didengar dan dibaca. Oke, selanjutnya tujuannya, ya, tujuan yang kita capai pada saat pembelajaran ini adalah adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Oke. Nah, tadi di dalam pidato persuasif tadi kan ada dua tujuan yang dicapai. Pertama, strukturnya apa, ya. Kemudian ciri kebahasaannya. Oke, ada yang tahu struktur pidato persuasif itu yang mana? Struktur ada. Oke, silakan Ladies. Struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan yang terakhir isi pidato. Oke, jadi di dalam pidato persuasif itu di dalam strukturnya ada 3, ya, ada 3.
3. Yang pertama bagian pembukaan, kemudian isi, terakhir penutup. Nah, selanjutnya ciri kebahasannya bagaimana sih? Ciri kebahasannya yang bisa? Silakan Cynthia. Bersifat mendorong atau mengajak. Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakinkan dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu kepada pendengarnya. Kita sampaikan bahwa di dalam pidato persuasif itu terkandung bahasa persuasif. Bahasa persuasif yang mana? Bahasa yang untuk mengajak khalayak, ya. Oke. Persuasif berarti bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian. Pertama pembuka, kedua isi, 3 penutup. Pada bagian pembuka terdapat salam pembuka, sapaan kepada pembaca atau pendengar, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pada bagian isi terdapat pernyataan masalah yang dibahas dalam pidato. Masalah adalah kenyataan atau kondisi yang terjadi yang tidak sama dengan keadaan yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan. Contoh, sebagian besar masyarakat menganggap remeh pandemi corona, padahal seharusnya mereka lebih sadar dan peduli. Pernyataan sebagian besar masyarakat menganggap remeh pandemi corona adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung dan menggunakan kalimat persuasif. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Jadi di dalam struktur pidato tadi saya sampaikan bahwa ada 3 struktur ya. Yang pertama pembuka. Nah, di pembuka itu dia berisi tentang pembuka, ya, kemudian sapaan, kemudian penutup. Oke. Yang mana tidak sama pembuka? Pagi, selamat siang, assalamualaikum, ya. Selanjutnya kalau sapaan yang mana? Contoh sapaan yang mana sapaan? Depan. Hah? Oke, yang hormat, ini ya, seterusnya. Selanjutnya ucapan terima kasih. Oke, dan disampaikan tujuannya ya. Oke. Selanjutnya di bagian isi, oke. Ada dia berisi tentang masalah, ya, masalah yang disampaikan. Nah, di dalam masalah ini terdapat fakta dengan opini. Oke, fakta dan opini. Nah, ketika dimunculkan masalah, berarti ada pernyataan yang mendukung fakta tersebut, ya, masalah tersebut, ya. Itu dikatakan fakta pendukung, ya. Makanya pas kita berpidato itu tidak mengada-ngada, ya. Kemudian selanjutnya diberikan lagi pendapat untuk menegaskan fakta dari yang disampaikan tadi, misalnya. Selanjutnya pada bagian penutup berisi tentang syukuran, rangkuman, ajakan-ajakan, ya. Nah, selanjutnya berisi lagi juga ucapan terima kasih, mohon maaf dan salam penutup. Itu adalah struktur dari teks pidato persuasif. Oke, saya sampaikan bahwa di dalam teks pidato persuasif ada ciri-cirinya, ya, ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama tadi itu menggunakan kata konjungsi. Tapi ada pula ciri-ciri yang lain seperti yang menggunakan kata apa? Kata tugas, apalagi? Kata apa? Hah? Kalimat aktif, apalagi? Apalagi? Hah? Sinonim, menggunakan kata sinonim, apalagi? Masih ada? Hah? Kosakata emotif, ya.
selain yang ditampilkan dari video ini, ya, ada juga tadi dari ciri-ciri yang lain, ya. Itu semua kita bisa analisis dalam suatu teks pidato. Ya, jelas di dalam teks pidato persuasif pasti kita dapat kalimat persuasif, ya, kalimat persuasif. Pasti ada kalimat persuasif ini yang berisi tentang ajakan, ya, seperti itu. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Ya, kemarin Pak Guru sudah bagi kelompoknya, ya, kita bagi secara acak, ya. Nah, di dalam diskusi kelompok itu ada LKPD yang Pak Guru akan bagikan. Di dalam LKPD ini, ya, kalian akan mengerjakan secara kelompok. Nah, pada saat nanti selesai kita akan presentasikan, ya. Silakan kerjakan, ya, secara berkelompok. Nah, silakan di situ ada petunjuknya, apa yang mau dikerjakan. Silakan baca baik-baik petunjuknya, petunjuk. Nah, kemudian referensinya untuk membahas itu. Oke, ada teks pidato yang Pak Guru sudah bagi, ya. Oke, silakan pilih salah satu pidato yang Pak Guru bagi. Kemudian analisis tentang strukturnya. Struktur dan ciri kebahasannya. Silakan dia. Ya. Bisa di belakang saja. Yang pembuka ini, penutup ini. Oke. Ya. Kenapa? Iya. Nah itu katakan artis dulu. Yang pertama itu pembuka. Mana tulis pembuka yang mana yang tidak ada sama diri. Tulis teksnya. Kalau tidak mau, bilang sana. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Bilang saja. Bilang saja. Terus ini pembuka yang mana? Misalnya sudah apa tuh di pidato tadi? Tinggal kamu bisa dibelas saja. Bukanya ini, itu di dalam teksnya ini. Oke. Coba. Mau lompat? Iya. Kalau tidak mau kamu bilang saja. Saya dengan representasi pengetahuan itu kami kebetulan pidato yang saya bagi pidato tentang badan yang saya sampaikan bagi orang menjelaskan sudah mewakili dalam bentuknya, ya, dan sudah mewakili dan mungkin dalam hal ini ada yang kagak pada orang bacanya maksudnya itu sore kita jelas itu sudah terwakili BOI selama itu, ya. Yang begini ya itu banyak ada pembuka sudah bersama sudah kan ya sudah tentang kualan kayak tadi oleh kamu masih jelaskan kata salah pembuka ini sudah mewakili harus selama ya. Yang satu kamu saya pernah baca kamu di mereka saya tidak kantor itu kita lihat selamat pagi ini caranya. Oke ya itu kebetulan sudah tuh yang satu lagi itu mereka sana sekarang. Oke ya gimana ya silakan. Tidak apa-apa ya. Dan ini sebagai pembukanya. Jadi pembukanya tadi terbagi beberapa. Salah pembuka, ini apa lagi? Ucapan terima kasih. Apa lagi? Suku. Bisa jelas sudah terbagi ini dengan pembukanya dengan syarat ini seperti ini. Tidak apa-apa, silakan. Nah, yang lain. Bagaimana chat? Kosong dapat? Hah? Silakan diskusikan ya. Ini kan penanggulangan ini. Kemudian penanggulangan itu terdapat apa tadi?
Di bagian pembuka apa yang pilih ini? Siapa yang pilih pembuka? Apaan? Apa lagi? Terima kasih. Salam toh. Salam itu kan tidak harus diulang dulu kita. Ya. Selamat pagi, selamat siang. Kita sudah mau pilih. Coba kalau kebetulan tidak pernah lagi, ya kebanyakan saya sampaikan. Ya, harus bilang di situ. Kalau misalkan orang lagi apa ya dan sebagainya itu, ya saja. Boleh ya itu relatif ya itu oke apa itu coba di bagian isi dari sana. Posisinya sudah apa? Pagi luar biasa, tetap semangat, sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan diskusi kami. Dipersilakan buat teman kami Fikal untuk membacanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marcela Toke, Frida Dinggo, Nilus Rianti, Vika Kodeke, Christine Warelo, dan Yusen. Di sini kami telah mendiskusikan struktur yang pada teks pidato yang berjudul saling menolong. Terima kasih atas penyampaiannya. Dipersilakan buat kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau saran. Oke, baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Kosakata emotif dari teks orasi tentang saling menolong adalah Kosakata emotif, ayolah sejak sekarang saling peduli satu sama lain. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Selamat pagi. pagi luar biasa, tetap semangat, sehat. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Gladys. Oke, silakan Gladys. Terima kasih atas kesempatan. Sekarang saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Judul pidato kami yaitu orasi tentang jauh dari narkoba. Struktur teks pidato terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan pidato, isi pidato, dan penutup pidato. Oke, itu dari hasil diskusi kami dan sekarang saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya. Dipersilakan untuk kelompok lain untuk memberikan saran atau pertanyaan. Dipersilakan untuk kelompok 3 memberikan pertanyaan. Terima kasih atas memberikan saya untuk bertanya pada kelompok Sekarang suaranya. Sekarang. untuk kebangsaan dari Jakarta Bidang Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Saya persilakan untuk kita untuk menjawab pertanyaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan 4. Ciri kebahasaan kosakata bidang ilmu yaitu obat dan narkoba. Kembalikan kepada yang bertanya. Saya kembalikan kepada yang bertanya, apakah ada Tanggapan lain atau? tanggapan lain? Pas. Oke. Gitu ya? Oke, terima kasih atas kesempatan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya tutup dengan selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, sehat. Koloyo ya.
kasih ya. Oke, lanjut. Ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dalam kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di situ saya silakan kepada teman saya Cynthia untuk hasil diskusi kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Giselle, Cecilia Woso, Cynthia Widiawati, Komang Sriasi, Calvin Mangko. Terima kasih kepada teman saya Cynthia yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengar hasil diskusi kami. Itu saya persilakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya dan memberi saran, itu saya persilakan kepada kelompok 4. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan bertanya, contoh kata pembuka bisa disebutkan? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari pembuka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah karena sampai saat ini masih memberikan nikmat berupa sehat dan iman, sehingga masih bersedia diskusi kami jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, sehat. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membaca hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh teman kami Ipana. Silakan. Oke, silakan Ipana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Struktur tes pidato terbagi menjadi 3, yaitu terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Saya silakan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk memberi pertanyaan. Dari kelompok 3, struktur teks pidato terbagi menjadi 3 bagian. Sebutkan struktur tersebut. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Struktur teks pidato terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dari hasil diskusi ini kita sudah membahas tentang struktur teks pidato, kemudian ciri kebahasaan. Selanjutnya saya minta dari kalian, salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya minta kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih. Kesimpulan dari pidato kami yang berjudul tentang hidup disiplin adalah semoga setelah ini kita semua bisa mengubah pola hidup menjadi lebih baik dengan disiplin. Jadi di dalam berpidato itu ya, ada kesimpulan itu adapun yang disampaikan dari pidato tersebut. Nah, ulang kembali bahwa selalu kembali ya, yang pertama kita pelajari strukturnya dari pidato ada 3. Yang pertama pembuka, Isi, dan penutup. oke, kemudian selanjutnya ciri kebahasaannya ada 6, tersalah 6 ya. Kemudian untuk hari ini kalau bertanya dulu dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini, apakah kalian suka dengan metode, dengan modul yang Pak Guru gunakan? Senang atau bagaimana? Senang. Jadi kalau ke depan pembelajaran seperti ini, apakah kalian merasa aktif atau bagaimana? Iya. Kemudian tugas-tugas yang diberikan dari guru, apakah bisa dipahami dengan mudah atau bagaimana? Bisa. Kemudian penampilan video presentasi
Jelas didengar atau bagaimana? Jadi harapannya ke depan bagaimana? Maunya bagaimana? Apakah harus saya begitu cara mengajarnya atau diubah kembali atau bagaimana? Oke, tetap seperti ini ya. Kemudian sebelum kita tutup ya, minta tolong Cynthia pimpin doa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Cynthia. Kita berdoa setelah selesai pembelajaran, berdoa dengan Ya, untuk pembelajaran hari ini juga dalam penyampaian Pak Guru ada yang berkenan, mohon dimaafkan. Itu juga lebih silakan ada diaplikasikan kembali ya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa tetap semangat.